Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari Dewi Sartika, pahlawan nasional, sang pejuang pendidikan bagi kaum perempuan. Sama halnya dengan Raden Ajeng Kartini, ada satu pahlawan perempuan Indonesia yang menjadi sosok penting dalam memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan. Ya, dia adalah Dewi Sartika. Bernama lengkap Raden Dewi Sartika, beliau merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan selama hidupnya. Dewi Sartika memiliki dedikasi yang sangat besar terhadap pendidikan. Tak ayal jika namanya terus dikenang hingga sekarang. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting dari seorang Dewi Sartika. Fakta yang pertama adalah terlahir sebagai bangsawan. Lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884, Dewi Sartika terlahir dari rahim seorang ibu bergelar bangsawan, yaitu Nyi Raden Ayu Raja Permas dari Sunda. Ayahnya adalah Raden Somanagara. Di zaman Belanda, kedua orang tuanya gigih melawan penjajahan, sehingga keluarga Dewi Sartika pernah diasingkan di Ternate. Ketika kedua orang tuanya meninggal, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Arya. Arya merupakan seorang patih di Cicalengka. Dari sang pamanlah Dewi Sartika mendapatkan ilmu pengetahuannya terkait adat budaya Sunda. Fakta yang kedua adalah memiliki minat terhadap pendidikan sejak usia dini. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan perhatiannya pada dunia pendidikan. Dibandingkan dengan anak-anak seusianya, ia lebih cakap dalam membaca dan menulis. Selain itu, ia juga bisa berbahasa Belanda. Sewaktu kecil, ia sering bermain peran kegiatan belajar mengajar dengan rekan-rekannya. Ia menjadi guru, sementara teman-temannya menjadi siswa. Ketika menginjak usia remaja, ia sering mengajari anak-anak perempuan pribumi untuk belajar menulis dan membaca. Fakta yang ketiga adalah mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolah pertamanya. Sekolah tersebut ia beri nama Sekolah Istri karena memang sekolah tersebut dibuka khusus untuk para kaum perempuan waktu itu. Para perempuan yang menempuh pendidikan di Sekolah Istri bukan hanya diajar membaca dan menulis saja, tapi juga diajarkan keterampilan seperti menjahit dan praktik agama. Pada tahun 1906, ia menikah dengan seorang guru. Karena kesamaan visi dengan pasangannya tersebut, akhirnya ia berhasil mengembangkan lembaganya untuk lebih maju. Sekolahnya pun kian maju sehingga diberi nama Sekolah Keutamaan Istri. Apa yang telah dilakukan oleh Dewi Sartika memberikan inspirasi bagi banyak perempuan. Pada tahun 1912, terdapat sejumlah sekolah istri yang lain yang menggunakan konsep yang dibangun oleh Dewi Sartika. Di tahun tersebut, terhitung sebanyak 9 sekolahan yang dikembangkan oleh perempuan lainnya. Dari sekolah istri yang menjamur, menjadi benih lahirnya sebuah organisasi yang bernama Organisasi Keutamaan Istri pada tahun 1913. Fakta yang keempat adalah turut membiayai operasional sekolah. Sekolah Keutamaan Istri kembali berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada masa itu, seperempat wilayah Jawa Barat telah berdiri Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah nama kembali menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dia tidak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Fakta yang kelima adalah mendapatkan gelar pahlawan nasional setelah 19 tahun meninggal. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer.
Dewi Sartika pun bersama seluruh rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut melawan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Saat berada di pengungsian pada tanggal 11 September tahun 1947, Dewi Sartika mengembuskan nafas terakhirnya di Tasikmalaya. Karena masih dalam situasi perang, pemakaman dan upacara dilakukan secara sederhana. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam, kemudian menjadi makam dari Dewi Sartika. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika pun dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sesuai SK Presiden Republik Indonesia nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika akhirnya mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966. Saat itu juga Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun dan mendapat gelar Orde van Oranje Nassau. Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari Dewi Sartika, pahlawan nasional, sang pejuang pendidikan bagi kaum perempuan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa di like maupun di subscribe ya channel aku. Lalu apabila ada kritik maupun saran, silakan teman-teman kirim melalui kolom komentar. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ini ya. See you on the next video.